wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara Sharing Season Muslimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda tercinta Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Waida. Pada hari ini saya sebagai MC plus moderator dalam acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau sapa teteh-teteh dulu nih. Bagaimana kabarnya teteh-teteh semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga teteh-teteh semua selalu dalam keadaan sehat, baik, bahagia selalu. Amin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara Sharing Season Muslimah pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah, acara yang ketiga pemaparan materi, acara yang keempat sharing atau diskusi, acara yang kelima doa, dan terakhir tutup. Baiklah, saya akan buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yaitu acara tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Azizah Nur Inayah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wattba'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Azizah yang telah membacakan tilawahnya. Semoga yang membacakan mendapatkan pahala, juga kita yang mendengarkannya. Amin. Sebelum ke acara inti pemaparan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu durasi atau waktunya. Untuk pemaparannya selama 1 jam 60 menit dan untuk sesi diskusi selama 30 menit. Dengan tema Sharing Season Muslimah kali ini yaitu Stop Islamophobia, Hijab is my identity. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, Masya Allah, pemateri kita sudah hadir. Terima kasih Teh Ima yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk menjadi pemateri kita pada Sharing Season Muslimah. Nah, teman-teman, teteh, pemateri kita ini sangat luar biasa ya. Beliau bernama Teh Siti Khotimah. Tempat tanggal lahir Karawang, 10 April tahun 2000, gender perempuan,
Agama Islam, alamat Dusun Pasir Talaga 3, RT 20, RW 6, Telaga Sari, Karawang. Beliau ini MS dari FKDK Unsika, ataupun alumni dari pengurus FKDK Unsika. Baiklah, langsung saja kepada Teh Ima, dipersilahkan. Oke. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak, Teh? Jelas, Teh. Izin share screen apa dari panitia? Mungkin dari saya aja kali ya. Boleh, Teh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Share-nya udah terlihat jelas, Teteh-teteh semua? Udah, Teh. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Teteh-teteh semua? Alhamdulillah udah 33 partisipan yang hadir. Sebelum memulai mungkin karena ini kan ada gabungan dari beberapa mentoring ya, dari mentor FLS 2021 nih. Silakan Teteh-teteh absen terlebih dahulu sebelum acaranya mulai di kolom chat, misalnya mentoring Nisa Nesia sama nama gitu, underscore nama. Misalnya yang mentoring saya tuh Nisa Nesia ya namanya, misalnya mentoring Nisa Nesia underscore Khotimah misalnya gitu, ataupun mentoring siapa gitu. Nanti untuk memudahkan saya mengabsen berikut laporan ke badan mentoring gitu. Silakan Teteh-teteh di kolom chat gitu yang sudah hadir dari mentoring mana aja gitu. Dan begitupun yang di luar mentoring silahkan isi ininya instansi underscore nama gitu. Biar saya memudahkan dari mana aja nih partisipan yang hadir di acara pagi kali ini. Ya mungkin tanpa berlama-lama izinkan saya mungkin untuk membuka acara pagi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul walaupun masih di platform online ya Teteh-teteh sekalian. Tak lupa salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panitia, saya ucapkan terima kasih beribu-ribu hatur nuhun gitu untuk panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara sharing session muslimah ini, yang biasanya mungkin pas periode saya itu di Instagram ya TTTT, tapi alhamdulillah qadarullah sekarang lebih masif gitu pergerakannya di Zoom, dan bisa diikutin oleh nggak hanya pengurus pengurus FKDK-nya aja, tapi berikut ke anggotanya ataupun ke mentoringnya. Alhamdulillah bisa merasakan manfaat dari sharing session muslimah gitu. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teteh-teteh semua yang telah berkenan hadir di acara pagi kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para menti atau mentor yang telah membantu penyelenggaraan mentoring gabungan. Jadi disclaimer aja, di sisi kita adain sharing session muslimah ini, di satu sisi juga kita para mentor yang angkatan 2021 itu berkolaborasi untuk untuk menggabungkan mentoringnya gitu, karena minggu ini kan minggu UTS gitu, nggak mungkin gitu dilaksanakan di hari-hari weekday gitu. Jadi ya udah kita kolaborasi gimana diadain dalam satu acara, tapi mentoringnya insya Allah bisa tetap jalan. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatannya pada pagi kali ini. Oke. Teteh-teteh semuanya, disclaimer, tadi sudah dibacakan profil saya gitu. Dan disclaimer juga, di sini sharing session-nya itu bersifat diskusi ya teteh-teteh, tidak memungkinkan tidak hanya satu arah hanya dari saya saja. Saya juga mungkin masih belajar, masih mahasiswa juga, masih pengen dapat ilmu gitu dari teteh-teteh semua gitu. Dan sebelumnya saya pengen lihat dong yang on cam teteh-teteh yang mana aja, ini pengen lihat wajah-wajah cantiknya gitu. Apalagi yang angkatan 2021 itu saya belum pernah sama sekali ketemu gitu. Kalau sama Teh Aul sama yang lainnya dia sudah ketemu ya, karena di periode kepengurusan yang sebelumnya saya pernah sempat bertemu offline gitu. Dan pengen lihat yang lainnya dong, teteh-teteh 2021 nih, mentoring mana aja yang emang sudah siap dan siap. Oke, ada Teh Aisyah, Teh Aisyah Aprilianti, Teh Pitria, Teh Pitria. Ada Teh Nurmala Dewi. Siapa lagi yang off cam? Teh Intan. Masya Allah. Siapa lagi yang on cam? Dan teteh-teteh yang lainnya ya. Masya Allah, semoga Allah berkahi pagi kali ini gitu. Tak lupa mungkin biasanya tuh pagi Ahad di pagi ini waktunya untuk yang biasa olahraga gitu, biasanya yang lagi mager-mageran nih dari Senin sampai Sabtu, kita biasanya tuh produktif gitu, aktivitas Ahad ini pengen deh rebahan gitu, tapi qadarullah teteh-teteh memilih buat datang ke acara ini tuh ya udah Masya Allah banget gitu. Hati teteh-teteh itu udah senantiasa Allah gerakan untuk menuju thalabul ilmi gitu. Ya, mungkin disclaimer-nya udah dulu gitu ya, segitu gitu. Nanti kita lanjut ke ini ya, pemaparan materi. Jadi kemarin tuh sama panitia itu dikasih tor tentang Stop Islamophobia, hijab is my identity gitu. Jadi sebenarnya agak berat ya teteh, karena jujur aja materi ini tuh terlalu berat buat saya gitu, karena Islamophobia itu materinya sebelum semasif materi-materi yang lain gitu, seperti manajemen waktu. Biasanya kalau saya itu mungkin kalau manajemen waktu itu agak lebih gampang gitu bahasa, cuman kalau Islamophobia itu harus berdasarkan literatur yang ada gitu. Nah, tapi dicoba, bismillah, semoga ini bisa menjadi ajang diskusi untuk kita semua. Oke, dari temanya itu kita Stop Islamophobia, hijab is my identity. Selanjutnya. Nah, coba teteh-teteh semua, apa sih yang pengen kamu dapatkan ketika melihat judul kajian ini? Biasanya kan kalau kita tuh lihat kajian tertarik atau enggaknya tuh ketika lihat judul ya, biasanya kalau saya itu pribadi, mungkin ada sebagian teteh-teteh pun yang merasa kayak gitu. Nah, apa yang teteh-teteh pengen dapetin ketika teteh-teteh melihat
judul Islamophobia. Apa sih? Kayak saya pengen dapat latar belakangnya sih kenapa Islamophobia tuh ada di Indonesia gitu. Itu boleh di sounding gitu di kolom chat. Biasanya kalau saya ngisi materi itu saya pengen tahu dulu ekspektasi teman-teman tuh ketika melihat judul tuh pengen dapat apanya gitu, supaya mungkin dalam sharing session ini bisa ngejawab gitu apa yang menjadi teteh-teteh inginkan gitu. Misalnya teteh-teteh saya pengen tahu tentang penyebabnya saya pengen tahu tentang apanya. Nah, boleh silakan teteh-teteh di ini lagi di kolom chat gitu. Apa yang pengen teteh-teteh dapetin dari materi atau judul kajian ini? Misalnya pengen tahu latar belakangnya di Indonesia kayak gimana teh, atau pengen tahu apa sih Islamophobia tuh gitu. Nah, boleh silahkan di spill di kolom chat mungkin ya. Jadi saya sambil melihat. Nah, Teh Aul ingin tahu bagaimana menghadapi Islamophobia ketika kita menemukan seseorang yang Islamophobia. Masya Allah banget ya. Ya insya Allah kita bahas. Teteh-teteh yang lainnya pengen tahu apa gitu. Iya Teh, kenapa kok ada Islamophobia ya? Penasaran pisan. Iya, saya juga penasaran nih Teh Aisyah. Teh Afina. Yang lainnya mungkin ada lagi? Silahkan nanti bisa berlanjut aja ya di kolom chat. Insya Allah saya juga akan bahas apa yang ada nanti di kolom chat biar sharing session ini lebih hidup gitu, dan teteh-teteh ekspektasinya kemana biar saya pun mengarahkan gitu ekspektasinya tuh teteh-teteh bisa terrealisasi, nggak hanya kayak saya sebenarnya tuh pengen bahas ini kok si tetehnya malah bahas yang lain gitu. Jadi kayak mungkin nggak sesuai ekspektasi. Nah, saya pengen di sharing session ini tuh menjawab apa yang teteh-teteh pengenkan, dan saya juga sama-sama belajar gitu. Selanjutnya, pandangan teteh tentang Islamophobia khususnya kepada muslimah. Oke, baik. Bismillah, kita mulai ya. Pembahasan pokok kita. Insya Allah kita akan membahas juga, selain dari tadi requestan teteh-teteh di sini, kita bakal bahas pertama penyebab peristiwa Islamophobia. Yang kedua ada pendapat pemateri, dan begitupun saya akan menanyakan juga pendapat teteh-teteh mengenai Islamophobia yang terjadi pada saat ini. Selanjutnya strategi gimana sih kita sebagai muslimah untuk menghadapi Islamophobia di Indonesia khususnya gitu. Nah, selanjutnya next, bismillah. Nah, are there any question before we start? Mungkin tadi yang udah kita ini sebelum mungkin ada pertanyaan ataupun ada sumbangsi ataupun ada ide, silahkan dituangkan saya. Saya pengen diskusinya hidup, atau yang mau on mic juga nggak apa-apa banget gitu. Selanjutnya, tadi kan judul kita itu Islamophobia. Teteh-teteh mungkin kalau makna secara Islamnya udah tahu Islam itu adalah agama yang apa-apa-apa gitu, yang mungkin pemahaman tentang Islam tuh kita sebenarnya udah mengetahui gitu dari dulu gitu. Nah, tapi yang paling asing gitu, terutama di telinga saya itu fobia. Fobia tuh apa sih gitu ya? Fobia tuh bisa dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan. Misalnya gini, kalau saya tuh fobia ulat bulu. Ketika saya melihat ulat bulu dimanapun itu, saya bakal menjauh. Saya bakal kayak, takut. Walaupun bagi sebagian orang, misalnya bagi Teh Aul, ulat bulu itu lucu gitu. Bagi Teh Nuryati, ulat bulu itu gemes gitu. Tapi bagi saya itu sebuah ketakutan. Begitupun Teh Aul memandang misalnya memandang cacing. Kalau cacing itu menurut Teh Aul tuh menakutkan karena Teh Aul punya fobia dengan cacing. Sedangkan saya tuh hobi memelihara cacing. Nah, itu kan ada gap gitu, ada perbedaan ketika seseorang memandang sesuatu itu, kalau jika memang sudah ada fobia, ketakutan itu akan mengalahkan segalanya gitu. Seperti kita analogikan ya, ini lebih gampang kita analogikannya kepada kepada hal-hal yang memang menjadi ketakutan kita gitu. Seperti saya tadi ulat bulu itu, ketika melihat ulat bulu dimanapun itu gitu, saya bakal jadi takut, boro-boro megang gitu, boro-boro mau kenalan sama ulat bulunya gitu. Saya lihatnya aja udah takut. Nah, jadi fobia itu dianggap sebagai bentuk khusus ketakutan ketika melihat
benda, barang, ataupun hal tersebut. Kecemasan dalam fobia ini dialami apabila seorang menghadapi objek atau situasi yang ditakuti dalam antisipasi akan menghadapi kondisi tersebut. Seperti kita melihat tadi ulat bulu, melihat cacing, pasti kita tuh akan takut gitu sebelum melihat itu gitu. Nah, selanjutnya sebagai tanggapannya orang menunjukkan tingkah laku penghindaran dari yang merupakan ciri utama semua fobia menurut De Cler pada tahun 1994 gitu. Jadi ketika kita melihat itu kita bakal menghindar kan, nggak mungkin kita takut cacing, takut ulat bulu, tapi kita malah dipegang gitu. Nah itu analogi secara fobianya ya, teteh-teteh. Kita sebelum masuk ke Islamnya nih, kita analogikan dengan yang general-general dulu gitu, jangan terlalu berat banget bahasannya gitu langsung ke Islam, tapi kita analogikan, kita mengenal dulu bahwa fobia itu apa sih gitu. Nah, tadi kita udah tahu ya, fobia itu bentuk seperti ketakutan, dan lalu impact-nya itu kita bakal menghindar ketika kita lihat hal tersebut gitu. Nah, kita masuk ke Islamophobia. Ketika tadi kita analogikan Islamophobia itu dengan apa? Dengan cacing, dengan ulat bulu, fobianya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Islamophobia. Dari beberapa deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa Islamophobia adalah bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang maupun kelompok terhadap Islam dan orang-orang Muslim yang bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam, serta disertai prasangka bahwa Islam sebagai agama yang inferior, tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Ketika tadi analoginya kita takut ulat bulu, bahwa kita tuh udah takut aja ngelihat ulat bulu. Nah, ketika kita sambungin dengan Islamophobia, kita tuh udah takut aja melihat orang Islam. Seperti ketakutan akan Islam ini khususnya kepada muslimah nih. Muslimah, misalnya gini. Mungkin jangan jauh-jauh gitu di negara luar gitu, negara Eropa, di Unsika aja gitu. Saya terutama di FISIP ya, di ilmu pemerintahan, karena yang berhijab panjang atau yang mungkin yang berhijab itu minoritas di FISIP, itu tuh jadi jadi Islamophobia gitu di situ tuh. Ketika kita ngelihat ketakutan, nih orang alirannya apa ya gitu, sih kayak hijabnya gede banget, nih orang kenapa sih berhijab, teroris ya gitu ya. Nah, itu tuh mungkin jadi suatu ketakutan untuk sebagian oknum ketika melihat orang yang beda. Orang yang beda itu dalam artian orang tersebut tuh nggak sama dirinya yang menganggap itu fobia gitu. Misalnya saya melihat teman saya yang kerudungnya panjang banget dan emang sesuai syariat Islam, tapi saya tuh gini, ya apaan sih orang itu gitu, radikal deh, pasti kayak temannya teroris deh gitu. Nah itu udah termasuk ke Islamophobia gitu, karena udah takut aja, padahal kita belum mengenal orang tersebut gitu. Dan bentuk ketakutan berupa kecemasan gitu, kita takut, kayaknya kita kalau temenan sama orang itu kayak kita kebawa deh gitu. Nah, jadi kelompok sosial pun ada yang Islamophobia memandang takut semuanya gitu. Nah, jadi di sini tuh Islamophobia itu awalnya itu latar belakangnya Islamophobia saya nggak cantumkan di PPT, mungkin ini bisa ditulis. Oh iya, ini kan baru permulaan materi, jadi sesuai kesepakatan para mentor 2021, begitupun saya sudah komunikasikan sama panitia SSM, bahwasannya untuk penugasan minggu ini digantikan dengan meresum materi dari Islamophobia, begitupun bentuk resumnya itu atau reviewnya itu dituangkan dalam bentuk snapgram gitu. Snapgramnya itu kayak misalnya apa yang didapetin dari sharing session atau diskusi pada pagi ini, lalu di-upload ke Instagram, tag di Keputrian Khadijah. Dan begitupun teteh-teteh nanti bisa tag ke saya juga, nanti saya cantumkan nama IG saya buat pendataan absen. Begitupun ketika nanti penugasannya sudah, misalnya Islamophobia adalah apa-apa dalam snapgramnya itu, nanti cantumkan nama tetehnya siapa, begitupun dari mentoring mana gitu, untuk memudahkan nanti pengecekan absen gitu. Begitupun pengecekan penugasan gitu. Ini berlaku untuk semua FLS di 2021 gitu yang sudah mentornya sudah berkolaborasi di agenda SSM ini gitu. Jadi mentoring minggu ini kan ditiadakan, digantikan ke mentoring akbar dan digantikan ke sharing session ini. Nah, sebagai bentuk penugasannya ini adalah salah satunya gitu untuk penggantinya gitu. Dan nanti insya Allah
apa ya, resume terbaik dan resume terses ini nanti akan ada hadiahnya itu mungkin dari saya pribadi gitu. Insya Allah nanti saya akan memilih mana sih teteh-teteh yang paling niat dan paling apa ya, paling detail gitu dalam resumenya dan sehingga menarik gitu. Dan kenapa sih teh kok harus diupload segala di Instagram? Saya tuh pengen kajian ini atau sharing session ini tuh nggak berhenti di sini gitu. Kayak kita kan misalnya yang hadir tuh cuma 40 orang nih di sini. Nah, saya tuh nggak pengen yang bermanfaatnya tuh cuma 40 orang doang gitu. Saya tuh pengen mungkin teteh-teteh pun punya teman ya, temannya itu melihat, oh si Teh Putri atau si Teh Nisa ini apa hadir di sharing session nih, terus bahasanya ini, siapa tahu ada hati yang terketuk, siapa tahu ilmunya jadi bermanfaat buat orang lain, dan itu pun jadi pahala jariah untuk teteh-teteh berikutnya, insya Allah bisa jadi sumber kebaikan untuk saya dan semuanya gitu. Jadi saya pengennya enggak cuma bermanfaat buat 40 orang yang tergabung di sharing session ini gitu. Jadi bermanfaat untuk kayak semuanya gitu, apalagi teteh-teteh yang followers IG-nya banyak gitu. Saya sangat berharap banget banyak orang yang terketuk gitu. Oh ternyata Islamophobia tuh kayak gini nih, gue nggak harus, jadi gue tuh jangan takut sama orang Islam sebenarnya gitu gitu. Dan semoga hal itu jadi kebermanfaatan, itu tujuannya ya. Jadi rulesnya itu buat resume atau review materi hari ini di tag ke IG Keputihan Khadijah, begitupun di tag ke saya dan cantumkan nama, begitupun mentoringnya ataupun yang lain di luar mentoring yang mau ikutan challenge-nya boleh gitu, dan itu pun berlaku untuk semuanya yang hadir di sini hadiahnya gitu. Insya Allah nanti ada hadiahnya kalau yang terbagus ya. Oke, selanjutnya tadi kita udah tahu ya Islamophobia itu suatu ketakutan atau kecemasan yang dialami seseorang ataupun kelompok ketika hal tersebut tuh bersumber dari pandangan yang tertutup tentang Islam, karena mereka belum mengetahui seutuhnya bahwa Islam tuh kayak gimana sih gitu, sehingga apa ya, sehingga tuh kayak mereka pemikirannya udah negatif aja padahal belum kenal gitu. Sebenarnya harusnya kita mengenali dulu baru kita tahu gitu isinya tuh apa gitu si orang tersebut. Nah, diskusi kenapa sih Islamophobia tuh ada gitu ya. Nah, penyebab utamanya mereka mengapa orang benci atau takut kepada komunitas Islam, sebuah jawaban sederhana yang dapat menjelaskan mengapa orang benci pada pihak lain adalah perasaan kalah dan tidak mengetahui bagaimana cara untuk menang. Di sini perasaan tuh mereka tuh kalah karena mereka tuh ngerasa Islam tuh pergerakannya masih, Masya Allah, dari teringat salah satu apa ya, sejarah Nabi. Dulu mungkin teman-teman teteh-teteh udah mengetahui juga bahwa dakwahnya Nabi itu ketika dulu tuh Rasulullah itu dianggap sebagai penyihir, dilempar batu gitu, ketika menyebarkan dakwah Islam. Karena orang yang bertindak jahat dan menjudge bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penyihir adalah orang yang mereka merasa tersaingi oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Misalnya gini, dulu kan masifnya itu berhala gitu. Ketika orang-orang penganut itu merasa tersaingi, oh ada orang nih, satu orang yang memang dakwahnya udah masif dan udah mempengaruhi masyarakat gitu. Lambat laun pun mereka merasa kayak terganggu, wah kayaknya gue bakal kalah nih. Nah dengan hal itu mereka mengeluarkan prasangka, menyebarkan stigma-stigma jelek tentang Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pada zaman itu tuh dibilangnya sebagai penyihir gitu, supaya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Islam. Nah oleh karena itu Islamophobia tuh nggak hanya hadir di zaman sekarang, itu kayak sebenarnya di apa ya, di zaman Nabi pun Islamophobia tuh udah ada gitu. Dan memang dulu namanya mungkin bukan Islamophobia gitu, karena Islamophobia itu tren-trennya itu ketika apa ya, ketika di Amerika Serikat pada tanggal 11 September mereka tuh menganggap hal Islamophobia itu ketika ditandai dengan apa ya, tujuan untuk mengurangi teroris, karena di Eropa tuh banyak yang menganggap bahwa yang berhijab panjang, apalagi cadaran tanda kutip, itu teroris gitu. Judge-nya itu udah sampai ke situ gitu, udah ya Allah udah jelek banget gitu stigma Islam di sana gitu. Nah, di Islam tuh di sana dipandang sebagai pro kekasaran dan ajaran jihadnya yang terlalu keras gitu. Dan padahal kan Islam itu rahmatan lil alamin ya, secara damai dan apa ya, dan teteh-teteh pun tahu gitu dakwahnya sekarang tuh banyak yang soft gitu, yang memang enggak semenakutkan apa yang orang-orang pikirkan gitu.
Nah, jadi penyebab Islamophobia ini berawal dari prasangka dan orang-orang tuh merasa tersaingi gitu dengan adanya Islam. Nah, prasangka sosial akan muncul ketika seseorang berperilaku negatif terhadap seseorang karena keanggotaannya pada kelompok. Nah, ini tuh gara-gara oknum teroris, jadi semuanya tuh kena gitu, seperti kayak oknumnya apa, oknumnya teroris, padahal kan nggak semua Islam teroris kan, teteh-teteh juga mungkin sudah mengetahui. Nah, tapi ketika hal itu terjadi gitu, menganggap bahwa, oh yang pakai kerudungan gede udah pasti nih teroris. Jadi kayak gue udah fobia, gue nggak mau deket-deket sama orang itu gitu. Nah, terus beberapa istilah terkait dengan prasangka adalah diskriminasi etnosentrisme atau in-group favoritis gitu, dan in-group bias, out-group derogatif, dan social distance and stereotype gitu. Nah, ini yang terjadi di negara luar, bahkan di Indonesia juga saya sudah mengalami hal ini ketika si muslimah mengulurkan hijabnya itu sering diprasangka negatif gitu, apa sih itu, aliran apa tuh, aliran apa gitu. Karena memang walaupun Indonesia penganut Islamnya terbanyak, tapi apa ya, nggak semua umat Muslim di Indonesia berhijab kan, jadi dan berhijabnya pun tidak mungkin apa ya, tidak sepanjang tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai syariat Islam gitu, seperti memang style hijabnya ya modern gitu, mengikuti gaya-gaya Eropa gitu. Nah, di sini ada strateginya. Sebenarnya strategi SO dan strategi WO, opportunities itu kesempatannya, ormas Islam dan pemerintahan bekerja sama dalam banyak hal sebagai mitra, bukan sebagai lawan. Sebenarnya ormas Islam yang suka dipandang negatif dengan pemerintah itu sebenarnya harus bekerja sama sebagai mitra, bukan sebagai lawan. Bahkan sekarang ada gontok-gontokan ormas Islam dengan pemerintah gitu. Padahal mereka tuh harus bisa bersinergi dengan menghapus stereotip bahwa Islam itu menakutkan gitu. Nah, jadi strateginya yang lain ada informasi yang lebih jelas tentang Islam oleh ormas Islam. Nah, ormas Islam itu sebenarnya jangan malah membawa dampak negatif gitu, tapi harusnya sebenarnya apa ya, membawa dampak positif gitu. Seperti ormas Islam kan pasti punya program kerja dong. Program kerjanya itu jangan radikal sebenarnya, kayak apa ya, jangan kayak malah memperburuk dan memperkeruh Islam gitu. Seharusnya ya lebih menggambarkan, oh Islam tuh damai loh, Islam tuh rahmatan lil alamin loh, dan Islam tuh menyenangkan, sepan ini nggak eksklusif gitu. Nah, selanjutnya mungkin teteh-teteh bisa baca di tabelnya. Nah, selanjutnya treatnya itu membangun dan menunjukkan citra diri Islam, terutama di level generasi muda. Kita terkhusus apa ya, kadernya FKDK gitu, kader Islam, kader dakwah Islam itu apa ya, harus mempunyai peran lebih gitu untuk mengurangi stereotip tentang Islamophobia gitu. Karena Islamophobia tuh kalau kita yang nggak ngelawan, maksudnya kita yang nggak mengubah, siapa lagi loh teman-teman yang mengubah, karena kita punya power gitu, power dakwah gitu. Kita kalau enggak apa ya, kalau enggak menggunakan power tersebut, siapa yang akan ikut andil gitu di dalam perbaikan prasangka tentang Islam ini gitu. Nah, jadi saya titip kepada FKDK, dakwahnya itu yang lebih soft gitu, yang lebih apa ya, yang lebih bisa diterima oleh kaum milenial gitu. Dakwahnya jangan terlalu polos gitu ya, misalnya kayak kaku gitu. Ya. Saya pernah dengar kajian bahwa sebenarnya dakwah itu jangan haram polis, tiba-tiba kayak lu jangan gini, lu haram loh gitu. Lu jangan gini, itu haram gitu. Jadi haram polis tuh kayak apa-apa tuh haram, apa-apa tuh haram. Coba ketika kita menasehati teman atau apa ya, sharing itu, kita jangan haram polis, atau kita tuh jangan kayak lu salah gitu, gue yang bener loh gitu. Nah, itu tuh terkesannya menggurui dan terkesannya tuh kayak kasar gitu ya. Sebenarnya kayak sebaiknya, harusnya gitu, kayak lebih baik loh kayak gini gitu, kayak mungkin lebih bisa diterima oleh teman kita ataupun masyarakat secara luas, bahwa kita kan sudah diajarkan adab dalam mengkritik, adab dalam mengasih saran, tidak langsung tok gitu. Karena kita kan dakwahnya itu secara soft gitu, dan dakwahnya itu kita ya have fun gitu sebenarnya gitu. Nah, selanjutnya ya mungkin teteh-teteh bisa baca secara lengkap ya. Intinya sama, kita sebagai agen of change, agen powerful dakwah,
kita yang mempunyai peranan penting untuk mengubah stereotip bahwa Islam itu menakutkan itu gitu. Misalnya tadi dianalogikan sebagai ulet bulu gitu. Bagi pencinta ulet bulu bisa menjelaskan bahwa ulet bulu tuh lucu loh gitu ke orang-orang yang takut ulet bulu seperti saya gitu. Misalnya ulet bulu itu kayak gemes loh gitu-gitu, dan ulet bulu tuh tidak semenakutkan itu gitu. Jadi dibuat kayak upaya preventif dan upaya represif bahwa hal tersebut itu tidak semenakutkan apa yang orang-orang sebagian kira gitu. Begitupun Islam gitu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan bahwa Islamophobia itu dapat disikapi sebagai wujud natural dari proses prasangka dalam sebuah komunitas masyarakat, namun beberapa hal perlu ditindaklanjuti agar prasangka antar kelompok tersebut tidak makin meruncing dan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan serta merugikan bagi suatu komunitas masyarakat. Pemahaman yang benar dan positif, keterbukaan pandangan serta kejernihan pikiran, sikap hidup dan kualitas mental dalam menerima keberadaan kelompok lain akan membantu masyarakat kelompok, masing-masing kelompok dalam komunitas masyarakat di dunia ini untuk berkompetisi secara sehat dan menunjukkan keunggulan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, di sini ada beberapa poin bahwa namun tidak agar tidak Islamophobia ini agar tidak meruncing dan menimbulkan konflik sosial. Seperti teman-teman tahu ada misalnya gerakan non-Muslim yang memang membantai Muslim gitu, karena itu sudah masuk konflik sosial atau konflik negara gitu, teman-teman. Mungkin yang sejarahnya kuat atau mengikuti pemberitaan negara luar gitu, pasti sudah mengetahui bahwa konflik sosial ini rata-rata dipelopori oleh konflik perbedaan agama loh, teteh gitu. Jadi kayak apa ya? Perbedaan agama tuh bukan dijadikan sebagai ajang toleransi, tapi dijadikan sebagai ajang kompetisi gitu. Nah, di sini pemahaman yang benar dan positif kita sebagai umat Muslim pun harus mempelajari. Kita kan nggak mau nih Islam dijudge yang salah gitu, agama yang salah oleh masyarakat secara luas, tapi kitanya sendiri nggak memperbaiki kualitas Islam kita gitu. Seperti kita gini, kita tuh tahu bahwa berhijab itu adalah suatu kewajiban, tapi kita nggak melaksanakan hijab. Pasti orang-orang non-Muslim tuh mikir gini, katanya diperintahin berhijab, tapi kok nggak berhijab gitu. Nah itu kritikan sekaligus sebagai evaluasi gitu. Seperti saya pun masih belajar gitu ya tentang hal itu gitu. Seperti memperbaiki kualitas diri sendiri sebelum mengguru itu akan lebih baik gitu. Seperti kita memperbaiki kualitas Islam kita sebelum kita ingin merubah bahwa Islamophobia itu udah nggak ada di Indonesia ataupun negara lain gitu. Nah, kita pun harus berusaha menerima keberadaan kelompok lain. Walau kita kan agama yang Indonesia tuh berpuluh-puluh suku, beratus-ratus suku ya yang ada di Indonesia gitu. Agama pun banyak sekali gitu yang diakui di Indonesia. Kita jangan memikir gini, agama Islam yang paling bagus, yang lainnya jelek. Yang seperti itu. Kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling tepat untuk kita imani, tapi kita harus menganggap juga keberadaan agama lain gitu di Indonesia gitu. Jangan kayak gue nggak menganggap agama itu tuh ini. Nah itu sama aja kayak Kristen fobia gitu. Tadi kan Islamophobia gitu, kayak sebenarnya kita harus mengakui tapi tidak untuk tidak untuk sebagai ajang konflik gitu. Jadi takutnya tuh kita Islamophobia konfliknya udah selesai, tapi kita punya konflik dengan agama lain gitu. Itu sangat menakutkan sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya gini. Nah, kita kan dalam merayakan International Women's Day ini, WD ini, kita sebagai wanita muslimah yang berafiliasi ya dengan Islam gitu, bahwa sesuai kandungan surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat dengan jilbab untuk melindungi hambanya. Tujuannya adalah menjaga kehormatan dan keselamatan diri pada wanita saat beraktivitas. Nah, sebaik itu Allah sudah menurunkan surat cintanya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa kita tuh mulia loh, maka kita harus ditutup. Seperti halnya mungkin yang sudah nonton
kemarin yang Ustazah Oki itu ketika ada 2 permen, yang satu dibungkus, yang satu tidak, satunya tidak dibungkus yaitu terbuka itu. Nah, oleh karena itu pasti rata-rata orang memilih orang yang terbungkus karena tidak kotor gitu di luaran, di lingkungan luar. Nah, begitupun Islam, begitupun muslimah gitu. Kenapa Allah memperintahkan untuk menutup aurat kita agar kita tuh terjaga gitu, tidak sembarangan orang melihat tubuh kita, tidak semua orang bisa menikmati keindahan dan kecantikan kita, mahkota kita gitu. Jadi Allah sebaik itu untuk menutupi keistimewaan para muslimah gitu dan menjaga kehormatannya gitu, karena mungkin akan lebih rendah ketika kita melihat kita tuh jadi ajang pertontonan gitu, karena kan sebaik-baiknya manusia para muslimah yang memang terjaga gitu. Selanjutnya kita kan saya punya tagline bahwa muslimah itu harus berdaya dan berkarya gitu. Tapi jadi muslimah yang berdaya tuh kayak gimana sih biar kita tuh bisa menempatkan bahwa hijab itu identitas kita, dan Islamfobia itu Islamfobia itu salah ketika memandang muslimah itu sebagai suatu ketakutan gitu. Nah, jadi menjaga kemurnian niat. Kita harus memurnikan bahwa niat kita dalam berhijab itu untuk apa gitu. Nah, yang kedua, membuat perencanaan yang matang agar bisa bangkit kembali saat menerima kegagalan gitu. Nah, kita kan muslimah berdaya tuh nggak hanya kayak muslimah loyo-loyo, gimana kita mau berperang atau berdakwah Islam, tapi kitanya aja ketika buat perencanaan yang matang, tapi qadarullah Allah tuh karena kan kita misalnya sebagai penulis yang handal suatu perencanaan, tapi ingat Allah punya penghapus untuk menghapus segala rencana kita yang memang tidak Allah ridhoi, dan mungkin Allah akan mengganti dengan hal yang baik gitu. Nah, jadi kita harus tawakal dan harus berserah diri bahwa kita tuh bisa loh menerima kegagalan dan dengan ikhlas akan menunggu hikmah dari Allah gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tips buat muslimah tuh berdaya, nggak loyo-loyo gitu untuk menghadapi Islamfobia ini gitu. Nah, menjaga kondisi keimanan agar tidak putur saat keimanan sedang menurun. Namanya iman ya up and downs, begitupun saya gitu. Mungkin jangan berekspektasi lebih. Saya ngisi sharing session di sini, berarti saya paling muslimah. Mungkin itu akan lebih salah gitu. Ketika saya pun di sini masih belajar gitu. Dengan adanya materi, dengan adanya undangan kayak gini tuh ini menampar diri saya sebenarnya, kayak saya sudah dipercayakan, masa saya di masyarakat sifat saya tuh tidak mencerminkan apa yang saya katakan gitu. Itu jadi reminder, apalagi saya membawahi menti-menti gitu. Nah, itu menjadi reminder gitu biar menti-menti saya yang mengawasi saya gitu. Apalagi kan saya pengen berteman di sosial media juga dengan menti-menti saya, bahwa biar menti-menti saya itu bisa mengawasi saya sebenarnya gitu. Jadi saya punya ketakutan gitu. Oh, ketika saya tutur atau berbuat hilaf, ternyata selain Allah melihat, saya juga ada loh menti-menti saya yang melihat. Jadi saya takut duluan gitu. Nah, selanjutnya tipsnya itu menjaga pola hidup agar sehat, terjaga gitu. Qawiyul jismi gitu, kayak badan kita sehat, kita tuh lebih terjaga gitu, lebih produktif lagi. Kan nggak mungkin kita pengen berdaya tapi kitanya loyo-loyo, bahkan saya nggak lemes gitu, bahkan kayak lesu, gimana kita mau berperang menghadapi dakwah Islam yang memang sekarang lagi diuji gitu, tapi badan kita aja nggak mumpuni gitu buat berperangnya gitu. Nah, selanjutnya ada banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah tuh banyak caranya ya teman-teman. Dengan zikrullah, ada dengan kita mendekatkan diri lewat berdoa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya optimis dalam melakukan setiap pekerjaan. Ketika kita sudah yakin, sudah diniatkan dengan planning-planning kita, gitu, tapi kita harus optimis bahwa, oh, gue tuh nggak salah loh, gue punya hak untuk beraktivitas, gue punya hak untuk berpendapat. Jadi, jangan takut jadi muslimah tuh kayak, ini takut salah, jadinya mundur aja, gimana kita mau berdaya, kita udah tidak merdeka dengan pemikiran kita sendiri gitu. Jadi gimana pun caranya kita harus bisa merdeka dengan pemikiran kita gitu, bahwa
kita punya hak berpendapat, kita punya hak untuk hidup, kita mempunyai hak yang sama dengan semua muslimah gitu. Ya, selagi kita optimis bahwa itu benar, lanjutkan aja, go gitu. Selanjutnya, nah, kamu tuh berdaya dan berharga untuk menciptakan peradaban yang lebih baik untuk masa depan, girls. Nah, jadi di sini tuh kayak muslimah merdeka tadi yang telah saya singgung, jadi tuh kamu punya daya dan punya harga untuk menciptakan peradaban kita. Karena kan rahim dari peradaban Islam tuh ya teteh-teteh semua para muslimah di sini. Jadi apa ya? Kalau teteh-tetehnya loyo, gimana kita mau menciptakan peradaban yang lebih baik lagi gitu? Karena kan sebaik-baiknya apa ya? Sebaik-baiknya muslimah itu yang memang mempunyai daya kualitas yang bagus, prestasi yang mumpuni gitu, dan mempunyai apa ya jiwa merdeka gitu. Merdeka dalam artian tuh tidak tertutup gitu, tidak kaku ketika masih memikirkan kalau saya melakukan ini kayaknya saya salah deh. Jadi dengan perang pemikiran itu akan menghambat gitu apa yang akan dilalui oleh teteh-teteh gitu. Nah, saya teringat salah satu hadis ketika Islamophobia ini datang di Amerika Serikat, berikutnya di Indonesia. Salah satu hadis ini yang mengingatkan saya ketika Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah kepada orang-orang yang merasa asing. Apa sih maksudnya gitu? Dulu kan Islam ketika dibawa oleh Nabi Muhammad itu asing kan bagi orang pada masa zaman jahiliyah, dan akan kembali asing ketika sekarang Islam sudah banyak di Indonesia pun sudah masih penyebarannya, bahkan Indonesia sudah menjadi penganut Islam banyak yang menganut Islam di Indonesia gitu. Nah, itu pun akan kembali asing, merasa asing gitu. Asingnya itu kenapa? Karena memang kalau dulu itu bagaimana Nabi Muhammad itu mengislamkan masyarakat, tapi sekarang tuh bagaimana kita caranya untuk beristiqomah dan meyakini Islam tuh sepenuhnya gitu. Itu dakwah itu segitu struggle-nya gitu ya. Dakwah tuh tidak hanya kayak lu udah Islam, oke, berarti saya berhasil. Nggak seperti itu. Ketika kita sudah mengislamkan misalnya orang, kita pun harus menuntun kepada Islam yang benar gitu agar tidak terciptanya Islamophobia part selanjutnya gitu. Jangan sampai kayak udah Islamophobia, Islam KTP gitu. Ini ya, nauzubillah min dzalik gitu. Nah, tadi mungkin udah dibahas juga ya bagaimana sih tips dan triknya. Tadi kan ada yang tanya gimana sih supaya kita tuh nggak Islamophobia gitu ya. Tadi balik lagi gitu kepada kepada poin-poinnya bahwa kita jadi sebagai agen of change yang merubah hal itu gitu. Kita harus menjadi contoh atau figur yang memang baik gitu. Ketika kitanya sudah baik dan mengajarkan ajaran Islamnya secara baik gitu, tidak menggurui, bahkan tadi yang saya bilang itu haram polis, itu akan lebih enak gitu, lebih diterima di masyarakat. Jadi kita dakwahnya itu cari metode dakwah yang bisa diterima di masyarakat. Misalnya dakwah di Unsika, nggak mungkin kan kita dakwah di Unsika seperti menerapkan dakwahnya ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu kan sama muslimah itu sama di Unsika itu beda jauh ya, entah karena umurnya gitu. Jadi kita sebagai agen dakwah, terutama yang tergabung di pengurusan FKDK itu ya lebih harus bisa milih gitu, bahwa kita tuh punya loh gitu kayak strategi dakwah yang lebih baik lagi gitu sih. Nah, mungkin itu aja ya yang saya bisa sampaikan ketika kita melihat tadi judulnya bahwa stop Islamophobia dan hijab is my identity. Jadi hijab itu bisa dijadikan identitas diri kita untuk menstop stereotip Islamophobia. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan judul ini ketika judul ini dikupas aja itu sebagai jadi sebuah korelasi, bukan jadi suatu dua kalimat yang satu makna, tapi jadi sebuah korelasi. Ketika kita sudah menerapkan bahwa hijab sebagai identitas kita akan bisa menyetop Islamophobia di dunia gitu.
Jadi ketika hijab itu udah benar-benar menjadi identitas diri kita, Islamophobia itu akan bisa apa ya, teratasi gitu ketika kita sudah secara kapah mempelajari makna Islam, begitu makna kita sebagai muslimah gitu sih. Oke, mungkin dari saya mungkin sekian. Saya harapannya ada teteh-teteh yang berargumen mengenai Islamophobia ini gitu. Begitu misalnya, "Teh, saya kemarin dapat kajian loh tentang Islamophobia gitu. Saya pengen sharing." Boleh banget, saya sangat sangat apa ya, sangat apresiasi akan hal itu gitu. Gitu sih, mungkin dari saya gitu. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah, segala kehilapan, kekurangan, kesalahan itu murni dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih, semoga hal ini bisa menjadi bermanfaatan bersama buat kita semua. Begitupun bisa jadi ajang ilmu dan menimbulkan kebaikan-kebaikan lainnya dan efek domina pahala untuk kita semua. Sip. Mungkin sekian, kalau ada teteh-teteh nanti saya kembalikan ke moderator dan diingatkan kembali untuk penugasannya. Untuk semua mentoring itu wajib mentoring FLS 2021 itu penugasan untuk minggu ini berikut meresu atau mereview materi tentang Islamophobia ini di Snapgram, lalu tag di Keputrian Hodijah, dan boleh tag di IG saya juga, serta cantumkan nama dan dari mentoring mana agar nanti penugasannya bisa dicek oleh para mentornya gitu. Begitupun nanti teteh-teteh bisa tag IG saya, nanti pun ada apa ya? Ada reward gitu buat yang memang review atau resume-nya menarik gitu, menarik secara desain ataupun menarik secara diksinya gitu. Nanti ada penilaian secara khususnya. Nah, ini Instagram saya, boleh di tag di situ, dan tag juga yang terpenting tag di Keputrian Hodijah gitu. Serta dicantumkan namanya ya. Karena kan nama IG kalian kadang beda sama nama asli gitu, biar nanti para mentor kalian di FLS itu bisa ngecek gitu sejauh mana menti-mentinya ini tuh udah mengerjakan penugasan, karena mentoringnya kan minggu ini ditiadakan, dialihkan ke sini gitu. Oke, mungkin seperti itu. Teteh-teteh saya kembalikan kepada moderator, dan begitupun ini berlaku untuk semuanya ya, kalaupun di luar mentoring FLS 1 2021, misalnya teteh-teteh ingin mengikuti challenge-nya, itu feel free buat teteh-teteh semua gitu. Boleh kok, karena reward-nya itu tidak hanya berlaku untuk angkatan 2021 ya gitu, untuk semuanya, bahkan yang tergabung di sini, bahkan yang teman-teman yang nggak hadir pun tapi mengetahui materinya, boleh banget ikutan gitu, biar kebermanfaatannya lebih masif gitu. Siapa tahu teman-teman teteh-teteh atau followers IG-nya terketuk dengan materi yang ada pada hari ini gitu. Oke. Sekian mungkin Teh Aul, saya kembalikan ke moderator dan teteh-teteh Keputrian Hodijah. Dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf lagi gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Teh Ima, materi yang sangat luar biasa. Baiklah, kita ke diskusi atau sharing-sharing. Barangkali ada teteh-teteh yang mau sharing atau masih ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu, saya mau sharing dan bertanya juga, boleh nggak Teh? Boleh, Teh Aul. Boleh. Silakan Teh Aul. Kemarin itu kan lagi booming-boomingnya tuh yang mahasiswa dipermasalahkan hijabnya di India itu Teh, itu berarti termasuk Islamophobia juga ya Teh? Kenapa sih Teh kayak tujuan utamanya itu ke muslimah gitu? Kenapa nggak ke muslimnya gitu, ke ikhwannya gitu? Itu kan sampai dirempuk massa gitu kan sama mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu yang di luar muslim. Nah, itu sikap kita gitu Teh pas melihat kejadian seperti itu harusnya bagaimana Teh? Oke, Masya Allah sekali ya. Ini berat sekali saya jawabnya ya. Kalau mengikuti berita ketika yang larangan hijab di negara tersebut itu, ketika memang tadi sudah itu termasuk Islamophobia juga, karena mayoritas di sana kan kaum non-Islam ya, menganggap bahwa yang pakai hijab itu aneh banget, itu ngapain gitu
rambutnya ditutupin gitu. Biasanya di negara Eropa tuh kayak gitu gitu. Jadi aneh gitu. Nah, keanehan itu menimbulkan stereotip bahwa yang kayak gitu tuh apa ya, salah gitu karena mayoritas atau culture-nya di negara tersebut tuh kebanyakan tuh mahasiswanya itu ya tidak apa ya, tidak berkerudung gitu ya. Yang memang Eropa kebanyakan kayak gimana sih negara luar gitu. Nah, kenapa tadi Teh Aul pun nanya, kenapa kalau Ikhwannya tuh yang muslimnya ya biasa-biasa aja gitu. Nah, kita bandingin auratnya perempuan, akhwat, sama auratnya Ikhwan itu lebih banyak akhwat kan, yang banyak harus ditutupnya gitu. Kalau akhwat tuh ya yang ditutupnya banyak banget, Masya Allah gitu. Sedangkan kalau Ikhwan pun, Ikhwan tuh menurut saya stylenya itu mau style agama Islam, mau style non-Islam, itu sama gitu. Nggak ada yang kayak membedakan gitu. Mereka pun kayak pakai celana biasa panjang gitu, kayak pakai kaos pun itu udah bener gitu. Ketika muslim mah gitu pakai kaos atau pakai rok pendek seperti non muslim itu udah salah gitu. Kalau kalau Ikhwan mah ya fine-fine aja selama memang batasan auratnya dari perut sampai lututnya itu tertutup gitu. Sedangkan kan kalau muslimah itu ya beda banget gitu, hampir kayak berbanding terbalik dengan dengan culture-nya Eropa gitu. Kalau kalau saya melihat kebudayaan dan culture-nya negara luar dengan Islam itu ya emang berbeda terbalik. Tapi kalau Ikhwan mah ya style-nya sama-sama aja menurut saya ya gitu. Jadi kayak mungkin lebih disorotinya itu ya muslimahnya gitu. Apalagi tren stereotip atau tentang teroris itu kebanyakan kan melihat bahwa cadaran itu menakutkan. Nah, itu sesuatu yang salah sebenarnya. Cuman karena stereotip itu penilaian negatif itu udah merambah, apalagi di dunia Eropa gitu, ya itu yang menjadi pondasi bahwa Islamfobia tuh semakin berkembang gitu. Nah, kenapa di lingkungan akademik pun yang sudah dilindungi itu masih ada loh yang kayak gitu. Saya dulu pernah di SMA. Ini jauh, saya kilas balik juga. Di SMA tuh jadi ada teman saya yang memperjuangkan pakai kerudung panjang gitu ya. Tapi ada salah satu guru yang bilang gini, ngapain sih pakai kerudung panjang sesuai sama aturan sekolah aja atau pakai kerudung mah gitu yang biasa-biasa aja kayak kayak siswa yang lain gitu supaya enggak menakutkan. Menurut saya tuh kerudung panjang bukan menakutkan tapi karena emang konotasinya udah jelek gara-gara teroris itu. Jadi semua orang tuh menganggap gitu bahwa kerudung panjang itu ya karena udah minoritas, ketakutannya udah duluan gitu karena fobianya itu yang karena fobia konflik-konflik Islam itu konflik-konflik yang tadi radikal itu yang diteroris itu sudah mengalahkan semua pemikirannya gitu dan bagaimana caranya kita saya tuh sering banget lihat yang dapat beasiswa di luar negeri yang memang para muslimah gitu yang kerudungannya panjang gitu tapi dia tuh tetap berlaku baik gitu dan berteman baik gitu bahkan gaul pun ya gaul kitanya jangan tertutup gitu dengan para mahasiswa non Islam gitu jadi kitanya yang lebih memberikan pemahaman gitu bahwa kita tuh nggak semenakutkan itu kita bisa di bawah hepan gitu kita masih bisa masuk ke gengnya mereka gitu kalau menurut saya gitu sih Tel menyikapi yang peristiwa Muslim itu nggak boleh pakai hijab di negara tersebut itu sih Allahu alam ya kita bentar kalau pengen tahu lebih dalamnya bisa dibuka literaturnya di internet banyak sekali gitu tentang hal itu gitu sih Tel. Baik, makasih Taima. Iya sih emang bener ya kan di sana itu emang minoritas yang Muslim. Tapi di kita juga di Indonesia walaupun mayoritas Muslim tetap aja ya Teh ada gitu yang Islamfobia gitu. Apalagi saya jadi inget film Ayat-Ayat Cinta 2 Teh. Iya. Di situ kan Islamfobia ya Teh itu tuh cuma gara-gara Islam itu disangka teroris, padahal kan belum tentu ya yang melakukannya itu teroris Islam gitu. Bisa jadi itu oknum dari non-Islam gitu kan, mengatasnamakan Islam. Gitu. Jadinya menimbulkan rasa benci gitu kepada Islam gitu karena teroris itu. Benar. Makasih Taima. Tata-tata yang lain ada yang ingin sharing juga? Oke. Baik nih masih banyak yang tersisa.
teteh-teteh yang masih tergabung boleh dong mau bertanya kek, mau apa kek, boleh. Kita sharing aja gitu. Siapa tahu ada yang mau mengkoreksi dari tadi materi yang telah saya bawakan, kayaknya ada yang salah deh, itu boleh banget gitu teteh-teteh. Saya sangat menerima kritikan ketika memang itu sebagai perbaikan buat saya, karena mungkin saya berarti harus belajar lagi nih gitu. Gitu. Kalau saya bacakan pertanyaan yang di room chat boleh nggak Teh? Itu ada yang dari Teh Apin. Oh boleh. Saya belum baca. Iya boleh. Saya juga soalnya jadi penasaran gitu. Kenapa ya gitu? Kok bisa ada Islamophobia gitu pas kayak awal-awalnya banget gitu Teh. Oh iya boleh. Ya, tadi mungkin saya lupa ya menjelaskan tentang latar belakangnya Islamophobia itu bisa marak sih gitu. Tadi selain yang di zaman Rasulullah itu stereotip tentang Islam itu agama yang radikal gitu, bahkan Nabi Muhammad dibilang sebagai penyihir gitu. Dia bawa agama karena agamanya nggak diterima, masyarakat sekitar tuh bilang, Nabi Muhammad tuh penyihir, jangan dipercaya gitu. Nah, tapi itu kan kilas baliknya pada zaman Rasulullah ya. Ketika di di dunia ini trennya itu maraknya di Amerika Serikat pada dulu tanggal 11 September bahwa itu tuh kayak dulu kan marak teroris. Nah, jadi di situ tuh banyak Eropa di Amerika Serikat khususnya memandang kayak jangan percaya sama Islam gitu. Islam tuh agama yang radikal gitu, banyak yang bom segala macem gitu. Sampai kayak dulu kan ada gereja yang dibom gitu sama teroris gitu. Nah, itu yang menjadi sumber negatif buat Islam gitu. Padahal kan itu hanya oknum kan gitu. Jihad oknum-oknum jihad fisabilillah yang salah gitu. Itu tuh kayak justru itu tuh sebenarnya bukan kayak memperbaiki dakwah Islam, tapi malah memperkeruh dakwah Islam dari oknum-oknum ormas kayak seperti itu tuh gitu. Terus itu awalnya gitu. Dan di media barat pun banyak mengkabarkan bahwa yang kerudung panjang wajib diwaspadai gitu, karena pada saat itu di Amerika Serikat oknumnya itu kebetulan Islam yang memang secara penampilan itu sangat tertutup, bahkan cadaran. Nah, di situ tuh jadi di media Amerika Serikat tuh membumingkan dan menginformasikan harap hati-hati gitu, warning gitu. Jadi itu jadi suatu ajang ketakutan. Islamophobia itu sangat berkembang pesat gitu. Islam tuh dipandang dengan agama yang pro kekerasan karena memang bom sana sini gitu. Dengan ajaran jihadnya tuh yang berbeda gitu, mengajaknya malah kayak di bom-boman gitu, kayak itu kan mungkin secara saya pun mungkin kalau belum kenal Islam secara utuh, saya pun bakal takut gitu dengan Islam gitu. Tapi mungkin qadarullah teteh-teteh di sini sudah ditanamkan bahwa Islam itu sebenarnya agama yang damai loh, nggak seperti itu tuh hanya oknum dan ormas-ormas yang memang radikal tidak berdasarkan dengan Islam secara kapah gitu. Dan mungkin Teh Aul dan tadi pertanyaan Teh Apin ya, semoga bisa menjawab gitu. Ya, baik Teh Ima, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Saya rasa sudah terjawab dari materi maupun yang tadi ya sudah Teteh jelaskan gitu. Silakan Teteh jika ada yang masih ingin ditanyakan atau yang mau sharing-sharing juga. Mungkin sudah cukup dipahami Teh, jadi nggak ada yang nanya lagi atau nggak ada yang sharing. Ini saya akan bacakan kesimpulan atau Teteh mau closing statement terlebih dahulu? Iya, mungkin sedikit kali ya. Ini bukan closing statement, bahwa ini sebagai booster aja buat teteh-teteh semua. Kita para muslimah itu berdaya, dan kita mempunyai hak yang sama, kita mempunyai waktu yang sama 24 jam, teteh-teteh mempunyai tugas yang sama sebagai penyebar agama Allah dan ikut dakwah Islam gitu. Teteh-teteh harus mempergunakan powerful dakwah ini sebagai hasanah penyebaran Islam yang sangat masif. Teteh-teteh tuh nggak lemah gitu. Mungkin kalau ada yang menganggap muslimah itu lemah, salah gitu. Saya pasti orang yang paling terdepan bahwa membuktikan bahwa muslimah itu kuat kok, nggak seperti lemah yang dibilang oleh sebagian orang gitu. Jadi kita mempunyai andil yang besar untuk kemajuan peradaban dunia gitu. Kita punya andil yang sangat besar untuk perubahan Islam ke depannya. Kita mempunyai andil yang sangat besar, maka
kita jangan terlena dengan stereotip yang ada, kita jangan terlena dengan pemikiran-pemikiran tertutup orang-orang bahwa menganggap muslimah itu kaku, muslimah itu nggak bisa gerak gitu. Kita bisa buktiin kalau kita berdaya dan kita bisa merdeka dengan segala pemikirannya. Dan terutama dalam menanggapi International Women Day ini, saya pengen sounding semuanya para muslimah, yuk kita jadi muslimah yang produktif, merdeka, begitu kita buktikan bahwa muslimah itu tidak tertutup cuman kayak apa sih muslimah tuh nggak ada gunanya, nggak gitu kita buktiin bahwa kita tuh bisa berdaya dengan kemampuan yang ada gitu. Mungkin dari saya sekian TL. Baik, terima kasih banyak Taima, jazakillah khair. Baik, teman-teman semua, saya akan bacakan kesimpulan kita pada hari ini mengenai Islamophobia. Lintah. Tanya Umi no. Aku bukan lalat, aku lele. Ikan dong. Lele. Oh ya lele. Dari masa cuma sapi sih. Simpanse sama apa ya? Baik, mohon maaf. Untuk kesimpulannya, yaitu Islamophobia merupakan bentuk ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang maupun kelompok sosial terhadap Islam dan orang-orang tertutup tentang Islam, serta disertai prasangka bahwa Islam sebagai agama yang inferior tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai muslimah untuk menghadapi Islamophobia ini, yaitu kita sebagai muslimah harus menjadi figur yang baik, menutup aurat dengan hijab sesuai syariat, serta berdakwah dengan cara yang baik. Sekian kesimpulan materi dan sesi diskusi pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ya? Yeay. Taul boleh mau foto bersama dulu nggak? Iya Teh, memang ada sesi dokumentasi. Baik Teteh, boleh on cam terlebih dahulu. Kita dokumentasi. Ki apa ya? R. Teteh operator sudah siap? Kalau sudah siap, mohon aba-abanya. Orang giling. Apa? Tahu belum tahu ini? Tahu. Itu yang kayak di Upin ada. Yang di geng pemberdayaan bermula. Nggak tahu. Mohon maaf Taima, sepertinya operatornya sedang kendala jaringan atau apa nih? Tidak. Boleh dari saya aja kali ya Teh? Mohon maaf ya Teh. Iya boleh. Oke. Silakan Teteh yang bisa on cam, kita on cam ya. 1, 2, 3. 1, 2. Boleh deh gaya bebasnya. Bisa. Oke. Sebentar. Boleh gaya bebasnya, boleh pakai tangan kayak mau gimana, mau gini kayak biar lebih lucu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, Teteh semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang udah hadir. Semoga waktunya berkah, berikut ilmunya berkah, sehat-sehat semua ya. Ya amin, terima kasih Teh. Sebelum kita akhiri, kita biar lebih afdol, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup acara sharing season kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in sharing season muslimah di next time. Terima kasih kepada Teh Ima, terima kasih kepada teteh-teteh yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Teteh. Ya, silakan.